Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ustazah doakan kalian semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik muatan IPA tema 6, subtema 2 yaitu membangun masyarakat sejahtera. Kita akan mempelajari KD 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi, dan KD 4.2 menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Tujuan pembelajarannya: 1. Kalian dapat mengidentifikasi perbedaan masa anak-anak dan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. Kedua, kalian dapat menyimpulkan masa kanak-kanak dan masa pubertas dengan tepat. Mari anak-anak, kita awali pembelajaran pagi ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mudathir ayat 38 disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsim bima kasabat rohinah. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi anak-anak, kalian insya Allah sudah masuk masa akil balik. Idealnya anak-anak, kedewasaan fisik seorang balik sejalan dengan kedewasaan berpikirnya atau akilnya yang ditandai dengan munculnya sikap tanggung jawab. Seseorang yang sudah dewasa secara fisik dan dewasa secara akal disebut dengan akil balik. Sekarang kalian duduk di kelas 6 sekolah dasar. Apakah terdapat perbedaan pada diri kalian saat ini dengan saat kalian duduk di kelas 3? Pasti ada. Seperti halnya makhluk hidup lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh yang dapat diukur dengan angka. Jadi kalau pertumbuhan anak-anak itu bisa dilihat dari angka, misalnya dengan tinggi badan, ya, tinggi tubuh kalian yang makin tinggi, kemudian berat badan, beratnya juga semakin besar, ya. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi sel tubuh menuju kedewasaan, tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya, dari belum bisa berjalan menjadi bisa berjalan, dari tadinya belum bisa bicara sekarang sudah bicara, yang tadinya belum tahu sekarang menjadi tahu, yang sekarang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan antara lain adalah nilai gizi makanan, lingkungan, dan keturunan atau faktor genetik. Membandingkan masa anak-anak dan remaja. Seiring proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, organ-organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi dengan baik. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak akan menghilang dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, pada remaja laki-laki mulai tumbuh kumis. Kita ingat lagi pembelajaran pekan lalu ya, anak-anak. Silakan kalian buka halaman 55 buku tematik 6-nya. Perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Pada anak laki-laki, terlihat perbedaan antara ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Dari yang tadinya belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, sekarang sudah tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Di masa kanak-kanak suaranya belum membesar, sekarang suaranya sudah jadi membesar. Yang tadinya belum tumbuh jakun, sekarang sudah tumbuh jakun. Yang tadinya belum tumbuh kumis, jambang dan janggut, sekarang tumbuh kumis, jambang dan janggut. Sedangkan untuk anak perempuan, hampir sama. Yang tadinya belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, sekarang mulai tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang tadinya masa kanak-kanak suaranya belum melengking, sekarang suaranya jadi melengking. Kemudian payudara belum membesar, sekarang sudah membesar. Yang tadinya panggul belum membesar, sekarang sudah membesar.
Masa remaja atau pubertas ditandai dengan terjadinya mimpi basah pada anak laki-laki dan terjadinya haid atau menstruasi pada anak perempuan. Mimpi basah adalah mengeluarkan cairan saat tidur yang dialami oleh laki-laki. Mimpi basah sering dialami remaja laki-laki sebagai tanda ia telah memasuki masa pubertas. Mimpi basah juga menandakan berfungsinya alat reproduksi, yaitu mulai dihasilkannya cairan sperma yang akan keluar saat mimpi basah. Perbedaan antara cairan sperma dan air seni adalah dari bau dan kekentalan cairan. Bentuk cairan sperma lebih kental dibandingkan dengan air seni. Sekarang untuk anak perempuan, haid atau menstruasi adalah proses keluarnya darah yang diakibatkan siklus bulanan pada tubuh anak perempuan. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi pada anak perempuan yang menandakan ia sudah memasuki masa pubertas. Artinya, sudah mulai berfungsinya alat reproduksi dengan dihasilkannya sel telur setiap bulannya. Sel telur ini akan menyebabkan proses penebalan dinding rahim yang akhirnya akan keluar menjadi darah haid atau menstruasi. Dalam siklus haid atau menstruasi akan terjadi perubahan kadar hormon yang mempengaruhi fisik dan emosi beberapa hari sebelum haid atau menstruasi. Perubahan itu antara lain cepat lelah, sakit kepala, nyeri pada otot dan sendi, juga timbulnya jerawat. Selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Pada masa anak-anak, kita sudah dapat melakukan pekerjaan ringan, tetapi begitu memasuki masa remaja, kita akan lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam lingkungan sosial, remaja biasanya suka menjalin persahabatan dibandingkan anak-anak. Memasuki masa remaja juga, rasa ingin tahu kalian semakin besar. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan. Perilaku sifat remaja pada masa pubertas. Ya, jadi di sini pada masa pubertas, remaja cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah adalah hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Saat menghadapi masalah, tenangkan diri terlebih dahulu, dan sebaiknya ceritakan masalahmu kepada orang tua. Peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Faktor pergaulan dapat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Maka, pilihlah teman-teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal yang positif. Penutup, anak-anak, begitu masuk masa pubertas atau masa akil balik yang ditandai dengan adanya haid atau menstruasi untuk perempuan dan mimpi basah untuk anak laki-laki, maka kewajiban kalian sebagai seorang muslim adalah wajib untuk mandi wajib setelah selesai haid atau menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah untuk anak laki-laki. Dan di dalam Islam, anak yang sudah mengalami masa balik berarti ia sudah memiliki tanggung jawab yang sama dengan orang dewasa. Saat mulai balik, mulailah dicatat segala amal baik dan buruk oleh malaikat. Kebaikan atau keburukan yang dilakukan sudah mulai diperhitungkan hingga hari kiamat. Artinya anak-anak, di dalam agama Islam, seorang anak akan langsung menjadi dewasa ketika sudah mengalami masa balik atau masa pubertas. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Tugas kalian di rumah adalah menjawab, apakah kalian sudah masuk masa pubertas? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, buatlah kolom pertanyaan di halaman 65 sesuai jenis kelamin kalian di buku catatan tematik. Jadi bagi anak ikhwan, silahkan kalian membuat kolom yang sesuai dengan kolom untuk anak laki-laki. Dan bagi yang akhwat, buatlah kolom untuk anak perempuan. Kemudian jawablah secara jujur pertanyaan-pertanyaan di dalam tabel. Isilah dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Dan yang terakhir, untuk kolom kesimpulan, silahkan kalian isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Apakah kalian sudah masuk masa pubertas atau belum? Paham ya anak-anak?
Alhamdulillah. Tetap semangat BDR, semangat belajar dari rumah, manjada wajada. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.